Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Black Museum. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Nish yang tampak sedang melakukan perjalanan dengan mobilnya. Nish kemudian berhenti di sebuah tempat untuk mengecas mobil tersebut. Tak jauh dari sana, ia melihat sebuah bangunan yang bertuliskan Black Museum. Karena iseng, sembari menunggu daya mobilnya penuh, Nish pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke museum itu. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Roller Haynes yang ternyata adalah pemilik dari museum tersebut. Nish kemudian berkenalan dengan pria itu dan mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk merayakan ulang tahun ayahnya yang kebetulan tinggal tak jauh dari sana. Haynes selalu menawarkan pada Nish untuk melihat-lihat ke dalam museumnya yang ternyata mengoleksi barang-barang dari para kriminal ternama. Ketika mereka masuk ke dalam, Haynes kemudian menjelaskan kepada Nish tentang sebuah benda yang berbentuk seperti jaring rambut elektronik. Haynes mengatakan bahwa ia dulunya pernah bekerja di sebuah rumah sakit bernama St. Juniper's. Rumah sakit itu diketahui menawarkan pengobatan gratis kepada para pasien, dan sebagai gantinya mereka harus menjalani berbagai eksperimen dari pihak rumah sakit. Suatu hari, Haynes menawarkan seorang dokter bernama Peter Dawson untuk melakukan uji coba proyek implan terbaru mereka. Implan ini akan membuat Dawson ikut merasakan rasa sakit yang dialami oleh para pasiennya, sehingga memudahkan proses diagnosa dan juga pengobatan. Tidak hanya itu, Dawson juga ternyata mulai menggunakan alat tersebut untuk urusan ranjangnya. Pada awalnya, semua hal berjalan dengan normal, hingga suatu hari seorang senator yang telah diracun dibawa ke rumah sakit tersebut. Ketika Dawson sedang terhubung dengan sang senator itu tiba-tiba meninggal dunia. Beruntung, beberapa menit kemudian, Dawson yang sempat pingsan kembali sadarkan diri. Akan tetapi sejak kejadian itu, ada sesuatu yang aneh dengan sang dokter. Ia mulai merasakan rasa sakit sebagai sebuah kenikmatan. Suatu hari ketika rumah sakit mereka kedatangan seorang pasien serangan jantung, Dr. Dawson justru merasakan sensasi seksual yang luar biasa. Dan dikarenakan Haynes belum mampu menonaktifkan implan tersebut, Dawson akhirnya terpaksa diberhentikan oleh pihak rumah sakit. Pada suatu malam, Dawson menemukan bahwa rasa sakit yang ia alami juga ternyata mampu memberikan kenikmatan pada dirinya sendiri. Ia pun mulai merasa ketagihan dan melukai tubuhnya. Akan tetapi, rasa sakit yang dialami oleh Dawson ternyata tidak disertai rasa takut yang membuat kenikmatannya menjadi berkurang. Ia lalu menyerang dan membunuh seorang gelandangan di pinggir jalan. Ketika polisi menangkap basah aksi sadisnya itu, Dawson diketahui mengalami kenikmatan seksual yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya ia pun koma dengan wajah yang bahagia. Setelah selesai menjelaskan kisah Dawson pada Nish, Haynes dan Nish tampak merasa sangat kepanasan karena AC di museum itu sedang rusak. Merasa kasihan, Nish lalu memberikan pria itu botol air minumnya. Setelah mengatasi rasa hausnya, Haynes kemudian menceritakan kisah dari sebuah boneka monyet di museum tersebut. Ceritanya berawal dari sepasang suami istri bernama Jack dan Carrie. Pada suatu hari, Carrie ditabrak oleh sebuah mobil hingga koma, dan ia pun kemudian dirawat di St. Juniper's. Karena kemajuan teknologi, rumah sakit tersebut juga menyediakan sebuah alat yang mampu menampilkan respon dari pasien yang masih koma. Akan tetapi, alat itu hanya terbatas pada respon ya atau tidak. Suatu hari, Haynes bertemu dengan Jack dan menawarkan teknologi terbaru mereka, di mana nantinya kesadaran Carrie akan dipindahkan ke dalam otak Jack, sehingga Carrie bisa melihat dan merasakan serta berkomunikasi kembali dengan orang lain melalui Jack. Namun, sebagai konsekuensinya, tubuh Carrie akan mati. Mendengar hal itu, Jack pun sempat merasa ragu. Namun, di sisi lain, Carrie menyetujui prosedur tersebut. Tak lama kemudian, operasi pemindahan kesadaran Carrie akhirnya selesai, dan Carrie pun merasa sangat bahagia karena bisa melihat, merasakan, dan berkomunikasi kembali dengan anaknya Parker. Akan tetapi, berbagi kesadaran dengan orang lain tentu bukanlah hal yang mudah. Carrie seringkali mengomentari berbagai sikap dan perilaku Jack yang pada akhirnya membuat suaminya itu merasa kesal.
Karena tidak tahan, Jack pun kembali menemui Haynes untuk meminta solusi atas masalah tersebut. Haynes lalu memberikan Jack sebuah fitur di mana ia bisa menonaktifkan Carrie sesuai dengan keinginannya. Mendengar hal itu, Carrie merasa sangat marah, dan akhirnya mereka sepakat untuk mengaktifkan Carrie hanya pada akhir pekan sembari menghabiskan waktu bersama dengan anaknya. Pada awalnya, semuanya berjalan dengan lancar, hingga suatu hari Jack bertemu dengan seorang tetangga baru bernama Emily. Kehadiran wanita itu ternyata membuat hubungan rumah tangga Jack semakin runyam. Emily yang pada akhirnya menjalani hubungan dengan Jack memintanya untuk mengeluarkan kesadaran Carrie dari dalam tubuhnya. Mereka lalu kembali bertemu dengan Haynes untuk berkonsultasi. Haynes kemudian menyarankan Jack bahwa ia bisa memindahkan kesadaran Carrie ke dalam sebuah boneka monyet. Jack pun akhirnya setuju dengan hal itu, dan ia lalu memberikan boneka tersebut kepada Parker sebagai hadiah. Sedangkan Carrie yang tiba-tiba terbangun di dalam sebuah boneka merasa sangat marah. Akan tetapi, Emily mengancamnya bahwa ia akan menghapus kesadaran Carrie jika dia berulah. Seiring dengan berjalannya waktu, Parker mulai merasa bosan dengan boneka monyet itu, lalu ia pun meninggalkannya. Kembali ke Black Museum, Haynes kemudian mengatakan pada Nish bahwa pemindahan kesadaran Carrie ke dalam boneka dianggap tidak manusiawi, dan ia pun akhirnya dipecat dari St. Junipers. Haynes juga mengatakan bahwa Carrie masih berada di dalam boneka tersebut, karena penghapusan kesadaran Carrie kini dianggap ilegal. Haynes selalu mengajak Nish untuk melihat koleksi paling spesial di museum tersebut. Dan koleksi tersebut adalah wujud hologram dari Clayton Lee yang merupakan seorang terpidana mati kasus pembunuhan. Setelah Haynes kehilangan pekerjaannya, ia kemudian berencana membuat Black Museum dengan menampilkan kesadaran para selebriti untuk menarik perhatian pengunjung. Akan tetapi, karena prosedur yang terlalu berbelit-belit, Haynes akhirnya merevisi rencananya dengan menampilkan kesadaran dari para terpidana mati. Ia kemudian pergi ke penjara untuk bertemu dengan Lee. Di sana, Haynes meyakinkan Lee untuk menandatangani surat hak guna atas kesadarannya dengan imbalan berupa uang bagi keluarga yang ditinggalkan. Sang istri sangat menentang ide tersebut, namun Lee akhirnya menyetujui penawaran itu. Setelah dieksekusi mati, Lee menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi sebuah hologram. Haynes ternyata memiliki rencana untuk membuat sebuah pertunjukan di mana para pengunjung dapat mengeksekusi Lee di kursi listrik. Tidak hanya itu, para pengunjung juga akan mendapatkan sebuah cindera mata berbentuk gantungan kunci dengan wajah Lee yang berteriak kesakitan di dalamnya. Setiap periode penyetruman akan berlangsung selama 10 detik dengan batas maksimal 15 detik. Karena proses penyetruman yang berlebihan dapat merusak hologram atau menghapusnya. Orang-orang kemudian berbondong-bondong datang ke Black Museum untuk melihat koleksi dari para kriminal, dan kebanyakan dari mereka ingin merasakan sensasi bahagia ketika menyetrum Lee secara berulang kali. Sedangkan pada masa sekarang, Haynes tiba-tiba mulai mengalami sesak nafas. Dan tanpa diduga, Nish akhirnya mengakui bahwa ia sebenarnya adalah anak dari Lee. Nish ternyata dengan sengaja merusak AC di museum itu dan meracuni air minum yang ia berikan pada Haynes sebelumnya. Nish mengatakan bahwa ayahnya tidaklah bersalah, akan tetapi pengadilan justru menjatuhkan hukuman mati padanya. Ia juga mengatakan bahwa berbagai pihak telah melakukan protes kepada Haynes atas penyiksaan terhadap hologram Lee di museum tersebut. Namun, aksi protes tersebut hanya berhasil menurunkan popularitas Black Museum, tapi tidak cukup untuk menutupnya. Kini pameran itu hanya menarik orang-orang kaya dan rasis yang ingin mendapatkan kesenangan dengan menyiksa Lee hingga ambang batas kesadaran virtualnya. Di sisi lain, ibu Nish yang terluka ketika melihat perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh suaminya, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara overdosis. Sebelum Haynes meninggal, Nish yang juga ternyata mahir di bidang teknologi memindahkan kesadarannya ke dalam hologram Lee. Ia kemudian membalaskan dendam keluarganya pada Haynes dengan cara menyetrumnya hingga batas maksimum 15 detik, sembari mengucapkan salam perpisahan kepada sang ayah. Setelah itu, Nish mendapatkan gantungan kunci bergambarkan wajah Haynes yang sedang berteriak kesakitan. Lalu, ia pun keluar dari museum tersebut dengan membawa boneka monyet Carrie. Nish kemudian melepaskan alat yang ia pasang untuk menonaktifkan AC Black Museum, yang pada akhirnya menyebabkan konslet listrik. Nish lalu masuk ke dalam mobil dan terlihat sedang berbicara dengan ibunya yang ternyata telah memindahkan kesadarannya ke dalam kepala anak perempuannya itu.
Di bagian akhir cerita, tampak Ibu Nish meneteskan air mata sambil tersenyum. Sedangkan Nish mengendarai mobilnya melewati Black Museum yang sudah terbakar. Dan film ini pun akhirnya selesai. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Black Museum. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.